mempersembahkan podcast sekali. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempersembahkan tugas podcast sekali yang berjudul pentingnya literasi digital bagi mahasiswa di era informasi dengan tema urgensi literasi informasi untuk mahasiswa. Kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Andi Pertama sebagai pemateri, dan sebelah saya ada. Perkenalkan, saya Aida Salmana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sutal Ramizida sebagai pemateri 2. Saksikanlah Podcast kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Semoga kalian tetap waras menghadapi tugas, kuis yang mendadak, dan notifikasi grup yang seperti tidak punya jam tidur. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat penting di era digital. Lebih penting daripada baterai HP yang tinggal 5%. Literasi informasi. Di zaman sekarang, masalah kita bukan kurang informasi. Justru kebanyakan kita hidup dalam kondisi yang disebut para peneliti sebagai information overload. Tanpa kemampuan memilah, kita bisa terseret hoax dan misinformasi lebih cepat dari deadline tugas yang diajukan dosen. Apa sih itu literasi informasi? Nah, jadi literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mencari, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan informasi secara tepat. Ini bukan sekedar bisa googling ya, tapi kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi lautan informasi. UNESCO menjelaskan bahwa literasi informasi tersebut membuat individu mampu menentukan kebutuhan informasi, mengakses informasi, lalu ada yang informasi yang kredibel, serta menggunakannya secara etis. Di era digital, kemampuan ini sangat krusial karena informasi tidak semuanya lahir dari penelitian dunia. Ada yang lahir dari niat baik, ketidaktahuan, sampai niat jahat. Mengapa sih mahasiswa butuh literasi informasi? Mengapa sih mahasiswa butuh literasi informasi ya? Iya. Yang pertama, sebagai kebutuhan akademik, mahasiswa dituntut untuk menggunakan sumber kredibel untuk membuat makalah, laporan, dan penelitian. Jika sumbernya tidak valid, kualitas argumen bisa runtuh. Yang kedua, arus informasi digital yang sangat cepat. Penggerakan informasi sekarang seperti roket, sebagian akurat, sebagian lagi cuma gramat viral belakang. Hoax menyebutkan bahwa di era digital menuntut kemampuan evaluasi kritis terhadap media. Yang ketiga, menghindari manipulasi dan bias. Media sosial menciptakan filter gambar yang membuat orang hanya melihat informasi yang disukai. Literasi informasi membantu mahasiswa keluar dari bias tersebut. Yang keempat, kesepian memasuki dunia kerja. Profesional modern harus mampu mengambil keputusan berbasis data. Oleh karena itu, kemampuan menilai informasi menjadi kompetensi dasar. Lanjut, apa sih hubungan literasi informasi dengan 4 keterangan berbahasa? Nah, hubungan ya dengan literasi itu yang pertama ada menyimak. Menyimak di sini bukan sekedar menyimak saja, tapi menyimak secara kritis, baik diskusi kelas, berita, atau podcast ilmiah, membantu mahasiswa membedakan fakta dan opini. Lalu yang kedua ada berbicara seperti halnya di diskusi akademik,
menuntut mahasiswa menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga adalah membaca sumber ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian adalah fondasi literasi informasi. Mahasiswa perlu mengenali kredibilitas penulis, akun terbit, dan reputasi jurnal. Lalu yang terakhir ada menulis ilmiah memerlukan data dan referensi yang valid. Literasi informasi membantu mahasiswa menghindari plagiarisme dan menyusun argumen yang kuat. Serius. Tantangan mahasiswa di era informasi itu apa ya? Salah satunya informasi overload, terlalu banyak informasi untuk dipilah, bias konfirmasi, kecenderungan mencari informasi yang sesuai keyakinan sendiri. Yang selanjutnya popularitas, validitas postingan viral belum tentu benar. Kurangnya kebiasaan verifikasi, mahasiswa sering membagikan informasi tanpa cek ulang. Ini saya akan menyimpulkan yang tadi podcast disampaikan ya. Literasi informasi itu bukan hanya kemampuan teknis, tapi fondasi berpikir kritis dan akademik. Mahasiswa adalah calon penghasil ilmu, bukan hanya konsumen informasi. Maka kemampuan memilah, menilai, dan menggunakan informasi adalah modal utama menghadapi dunia modern. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini, semoga bermanfaat dan semoga setelah ini kita lebih jeli memilah informasi daripada memilah perasaan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kurang menit lebih.